Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita nanti akan belajar mengenai sistem informasi produksi. Jadi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai variasi sistem informasi, itu ada banyak ya, sistem informasi manajemen, sistem informasi produksi, sistem informasi akuntansi, sistem pakar, sistem pengambil keputusan, sistem pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan belajar mengenai sistem informasi produksi. Nah, sistem informasi produksi itu apa sih gitu ya? Jadi definisi produksi yaitu kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang ataupun jasa. Namanya produksi. Kalau proses produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Itu namanya proses produksi. Jadi kalau produksi itu kegiatan untuk menciptakan, menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Kalau proses produksi itu prosesnya seperti itu ya, dengan faktor-faktor yang ada tenaga kerja atau mesin, bahan baku atau material, dan juga dana ya, atau money seperti itu. Nah, secara umum proses produksi itu seperti ini ya. Secara umum itu dari pihak marketing ya, marketing itu adalah bagian pemasaran, dia akan mencari order ke customer seperti itu ya. Setelah mencari order, pihak marketing akan meneruskan ke bagian R&D atau Research and Development. Nah, Research and Development ini akan melakukan proses yang namanya trial atau uji coba. Dia akan membuat sebuah desain ya, produk, kemudian menggambar, kemudian memperkirakan biayanya, lalu melakukan trial, artinya mencoba untuk dibuat suatu barang. Nah, setelah trial berhasil, customer itu setuju, maka akan dilanjutkan di proses produksi. Nah, proses produksi ini adalah ada dua, yaitu Mass Pro dan juga produksi. Kalau Mass Pro adalah proses uji coba, proses produksi pertama seperti itu. Jadi untuk mengetahui seberapa kuat sih mesin kita untuk memproduksi barang tersebut seperti itu. Terus untuk mengetahui biaya-biayanya. Nah, Mass Pro ini biasanya akan didampingi langsung oleh customer untuk melihat kesulitan apa aja sih yang ada ya, ketika memproduksi barang tersebut. Kemudian defek-defeknya apa aja sih yang muncul seperti itu. Nah, biasanya Mass Pro itu dilakukan 8 jam berturut-turut, kemudian dievaluasi. Kalau bisa diproduksi, kalau tidak akan dilakukan evaluasi selanjutnya, diputuskan mau dihentikan ataupun dilakukan improve lebih lanjut. Nah, setelah Mass Pro ini selesai, maka serah terima antara R&D ke produksi ya. Jadi kalau Mass Pro itu masih di bawah kewenangannya R&D ataupun Research and Development. Nah, jika sudah masuk ke tahap produksi, itu akan menjadi kewenangannya pihak produksi seperti itu. Nah, contoh proses produksi adalah seperti ini ya. Misalkan untuk memproduksi baju. Untuk memproduksi baju kegiatannya apa aja sih seperti itu. Yang pertama mengukur misalkan ya. Yang kedua membuat pola. Yang ketiga menggunting, menjahit, dan juga packing. Ini proses produksi ya. Ini adalah salah satu contoh. Nah, tipe-tipe produksi. Yang pertama proses kimia, yaitu proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Contoh pembuatan vaksin ya. Seperti saat ini sedang melakukan uji coba untuk pembuatan vaksin
virus corona ya. Ini merupakan proses produksi di bidang kimia. Yang kedua, proses produksi perubahan bentuk ya. Tadi proses produksi dengan merubah suatu bentuk ya. Misalkan tadi kita ingin membuat sebuah baju yang tadinya lembaran kain diubah bentuknya menjadi baju seperti itu ya. Yang ketiga, proses produksi dalam kegiatan assembling. Assembling itu perakitan ya, yaitu proses produksi menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir atau perakitan ya. Contoh kalau di Indonesia itu ada PT Yamaha, PT Honda, Astra ya, itu merakit beberapa part menjadi satu bentuk yang penuh ya, seperti mobil dan juga motor seperti itu ya. Kalau kita ketahui proses produksi part-part motor itu nggak langsung jadi motor gitu ya. Jadi misalkan bagian lampunya yang berproduksi PT A, bagian besinya, rangkanya produksi PT B, itu bagian bumper PT C, terus dirakit menjadi satu sehingga jadilah motor. Nah, perakitan ini pun juga termasuk dalam proses produksi, yaitu proses assembling. Yang keempat yaitu proses produksi dalam bidang transportasi, yaitu proses produksi menciptakan perpindahan barang. Contohnya jasa pengiriman, ini juga bisa termasuk dalam proses produksi ya. Jadi mulai dalam hal barang datang, barang pengiriman, barang sampai, nah itu juga bisa dimasukkan dalam proses produksi dalam hal proses transportasi seperti itu ya. Saat ini dengan adanya e-commerce ya, marketplace, proses transportasi ini menjadi sangat padat seperti itu ya, permintaannya sangat padat sehingga bisnis di bidang pengiriman ini meningkat ya, lagi ngetren seperti itu ya. Yang terakhir yaitu proses penciptaan jasa-jasa administrasi, ini juga termasuk proses produksi ya. Penyiapan data-data informasi yang diperlukan, contoh pelayanan administrasi dan kependudukan. Nah, ini prosesnya apa? Dari data-data mentah ya, kita foto, ngisi formulir foto, validasi data sampai bisa menghasilkan produk, yaitu KK, KTP dan lain sebagainya. Definisi sistem informasi produksi. Nah, ya, apa sih sistem informasi produksi itu? Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengendalian untuk memproduksi suatu barang. Jadi sistem informasi produksi adalah sistem berbasis komputer, yaitu suatu sistem nanti yang untuk mendukung fungsi produksi mulai dari perencanaan, pengendalian sampai menjadi barang atau jasa. Nah, ruang lingkup sistem informasi produksi itu meliputi rencana produksi ya, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Rencana produksi itu schedule ya, terus rencana tenaga kerja artinya penambahan tenaga kerja misalkan, ataupun pengurangan seperti itu. Rencana kebutuhan bahan baku, jadi material-material yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang itu apa saja, stoknya seperti apa. Nah, ini harus ada. Sistem pengendalian produksi, artinya ada sistem yang mengontrol semuanya itu. Jangan sampai jadwalnya bentrok ya, jangan sampai tenaga kerjanya kurang, jangan sampai bahan bakunya habis ketika proses produksi. Ini harus dikendalikan dengan sistem informasi produksi. Tujuan sistem informasi produksi yaitu
digunakan dalam perencanaan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang baik, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dengan melakukan kontrol material yang baik. Terakhir, digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif antar organisasi bisnis. Tadi ya, fungsinya untuk merencanakan, monitoring, mengontrol agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar, lebih efisien, lebih efektif, ya. Penggunaan bahan baku sesuai dengan yang dibutuhkan, pemesanan sesuai yang dibutuhkan, ya. Jangan sampai memesan barang berlebihan sehingga memenuhi tempat penyimpanan, ya, sehingga tidak bisa efektif dan efisien seperti itu. Nah, ini adalah model sistem informasi produksi. Ya. Dalam sistem informasi produksi itu ada sumber internal. Ini kan kalau di komputer ada itu ya, proses ada input, proses, dan juga output ya. Nah, di input ini ada sumber internal, ada sumber eksternal. Ya. Artinya ini adalah beberapa sistem yang dibutuhkan seperti itu. Kita butuh dalam membangun sistem informasi itu, kita butuh berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Ya. Yang kedua, subsistem industrial engineering atau engineering. Ini bagian maintenance, yang tahu mesin seperti itu. Nah, sumber eksternal adalah sumber subsistem intelligent manufacture. Ini sebenarnya agak di hidden ya, nggak banyak orang tahu siapa sih orangnya seperti itu, karena namanya juga intelijen seperti itu ya. Terus direkam dalam database sehingga menghasilkan subsistem produksi, subsistem persediaan, ya, artinya material, subsistem kualitas atau quality control, terus subsistem biaya. Nah, dari sini nanti akan informasi yang didapat untuk mengambil keputusan oleh user atau pemakai ya. Siapa pemakai dari sistem produksi? Adalah manajer seperti itu. Nanti bagian-bagian ini akan kita jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Jadi ya, data input dan data eksternal. Data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna, meliputi sumber daya informasi, sumber daya manusia, material, mesin, dan lain sebagainya. Jadi internal adalah informasi-informasi meliputi sumber daya manusia, SDM, material, mesin, dan lain sebagainya untuk mendukung proses produksi. Ini kalau eksternal, yaitu perusahaan merupakan data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Contoh data eksternal adalah data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain sebagainya. Jadi ini data-data yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh sistem informasi produksi. Data eksternal, contohnya data pemasok atau supplier. Kita perlu data-data supplier karena mereka yang mengirim materi-materi ke produksi kita seperti itu ya. Kebijakan pemerintah tentang UMR, jadi kita harus mengetahui upah minimum regional di suatu daerah itu berapa ya. Terus listrik ya, listrik ini menggunakan listrik PLN atau mandiri ya, seperti itu, atau listrik di bagian industri. Biasanya kalau di tempat industri ya, itu kawasan industri itu punya pembangkit listrik sendiri yang bisa memastikan bahwa tidak akan mati 24 jam seperti itu. Memang lebih mahal, tapi dalam proses produksi jika listrik itu menjadi hal yang sangat utama. Kalau sering mati
proses produksi akan terhambat dan mesin bisa cepat rusak, ya, outputnya nggak tercapai dan lain sebagainya. Jadi listrik menjadi hal yang sangat utama. Nah, dalam membangun sistem informasi produksi kita juga butuh sistem informasi akuntansi. Untuk apa? Untuk menjelaskan operasi manufaktur dan detail lingkungan yang menjelaskan transaksi produksi perusahaan dengan pemasok. Jadi sistem informasi ini dibutuhkan untuk kita butuh transaksi perusahaan dengan pemasok atau supplier, ya. Seperti itu. Nanti kita mau memproduksi baju misalkan, nah kainnya dari mana, ada supplier mana saja yang menyuplai atau menyuplai baju-baju kita, kain-kainnya, seperti itu. Terus selain kain butuh apa lagi? Benang. Nah, suppliernya dari mana saja. Nah, ini butuh informasi ini dari sistem informasi akuntansi karena tadi transaksinya, ya, biayanya berapa, lebih murah mana, itu. Yang selanjutnya itu sistem industrial engineering, ya. Nah, sistem engineering ini biasanya dibutuhkan untuk apa, ya? Untuk mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Jadi mesin itu juga butuh istirahat, butuh maintenance, ya, maintenance. Jadi harus ada jadwalnya khusus buat maintenance mesin, ya. Jangan sampai ketika kita sedang produksi mesinnya rusak. Nah, ini perlu diatur jadwalnya, ya, perlu diatur jadwalnya oleh ini bagian industrial engineering, bagian maintenance, agar ketika produksi mesin tetap prima sehingga bisa menghasilkan barang yang berkualitas dan dengan kuantitas yang banyak. Nah, ini subsistem input, yaitu dalam hal sistem intelijen manufaktur. Sebenarnya intelijen manufaktur ini di hidden, ya, dia nggak ketahuan siapa orangnya, seperti itu, karena dia biasanya kalau ketahuan orangnya akan dijauhin oleh karyawannya lain, ya, karena tugas dia apa? Mencari tahu informasi tentang pekerja, tentang material, nanti ada hubungannya pekerja ini masuk serikat apa enggak, seperti itu. Nah, ini biasanya di hidden orang yang kerja di sini, seperti itu, ya. Ini tadi, ya, sistem intelijen manufaktur, ya, dia harus mengetahui informasi yang mungkin tidak diketahui oleh manajemen, ya, informasi pekerja tentang sistem kontrak ataupun karyawan tetapnya siapa aja, kontrak, seperti itu. Sistem formal, ya, dan sistem informal. Itu kalau sistem informal yaitu komunikasi antar pekerja dengan manajernya. Ini perlu tahu isu-isu apa sih yang sedang berkembang di pekerja. Subsistem output, ya, tadi, ya, ini ada input, proses, output. Prosesnya di database, ya. Nah, sistem output itu nanti akan menghasilkan subsistem produksi. Segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun dengan departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja, terus langkah-langkah berikutnya. Jadi subsistem produksi ini berkaitan dengan hal waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi dan juga alurnya, kerjanya sudah benar apa belum, seperti itu. Nah, ada juga subsistem persediaan. Nah, ini harus dijaga dengan baik, harus diperhatikan dengan baik, ya, karena dalam sistem informasi produksi, sistem persediaan ini menjadi sangat penting, ya, karena sering terjadi beberapa kendala, yaitu ketika produksi barang itu habis, materialnya habis, ya, sehingga
produksi tidak bisa berjalan dengan normal. Ya. Jadi di dalam sistem persediaan juga harus bisa memperkirakan ya, kira-kira bulan depan itu ada produksi berapa ribu, terus kira-kira butuh material berapa kilogram. Nah, ini harus bisa diperkirakan, harus bisa direncanakan, harus bisa ditaksir. Dan ini penaksiran ini sangatlah penting ya, dan memerlukan skill yang cukup bagus seperti itu. Nah, selanjutnya subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Subsistem kualitas ini sangatlah penting untuk menjaga kualitas dari suatu produk ya. Karena kalau kualitasnya bagus, maka harganya juga akan mahal seperti itu ya. Misalkan seperti Tupperware itu ya. Tupperware itu kenapa dia bisa mahal? Kenapa mangkok bisa 80.000 misalkan gitu, ataupun gelas plastik bisa 50.000, 60.000 ya. Sedangkan barang-barang yang sejenis ya, yang mereknya bukan Tupperware tadi itu ya, itu harganya sangat murah. Nah, dan masyarakat pun rela mengeluarkan dana segitu banyaknya buat mendapatkan barang Tupperware tadi ya, karena tadi Tupperware tadi kualitasnya sangat bagus ya. Dia kalau dikasih air panas dia nggak meleleh ya, karena bahan-bahan yang dipakai juga memang bagus seperti itu ya. Selanjutnya yaitu subsistem biaya ya. Biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya pemeliharaan, ada biaya pembelian. Biaya pemeliharaan yaitu biaya penyimpanan, biasanya dinyatakan sebagai persentase biaya tahunan dari barang, mencakup kerusakan, pencurian, keusangan, pajak, dan asuransi. Nah, jadi mesin yang digunakan terus-menerus digunakan untuk memproduksi itu harus di-maintain, harus dipelihara dengan baik, dan pemeliharaannya ini membutuhkan suatu biaya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, harus direncanakan seperti itu. Jangan sampai mesinnya nggak pernah dirawat ya, lalu kemudian rusak sehingga cost-nya lebih tinggi daripada kita melakukan pemeliharaan agar mesinnya tetap bagus seperti itu ya. Yang kedua, biaya pembelian mencakup pembelian material ya. Waktu pembelian itu juga dihitung ya, biaya telepon, biaya sekretaris, biaya formulir, dan lain sebagainya ya. Terutama biaya material ya, ini sangat penting dan juga menentukan harganya, harga produk tersebut ya. Misal materialnya impor ya dari luar negeri seperti itu, ini juga sangat berpengaruh banget seperti itu ya. Ketika dolar naik ya, kita materialnya impor, mau nggak mau kita harus merogoh kocek yang lebih tinggi, lebih besar untuk mendapatkan barang tersebut, material tersebut seperti itu. Kalau tidak, kita tidak bisa produksi. Efeknya apa? Biaya produksi akan naik, dan mau nggak mau harus menaikkan juga harga barang seperti itu. Nah, dalam sistem informasi manufaktur ya, kita mengenal beberapa metode, yaitu yang pertama reorder point, yang kedua MRP ya, material requirement planning, yang ketiga MRP2, ini kelanjutan dari MRP tadi, ada generasi seperti itu
Yang keempat, JIT atau just in time. Ya. Terakhir yaitu JIM, seperti itu. Nah, reorder point adalah pendekatan reaktif yang sederhana, yaitu menunggu hingga saldo suatu barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan, pembelian, atau suatu proses produksi. Jadi reorder point itu menunggu stoknya itu mencapai titik tertentu baru dia produksi lagi, gitu loh ya. Atau menunggu barangnya udah hampir habis baru dia beli lagi, seperti itu. Itu reorder point ya. Misal apa ya, kita ingin memproduksi baju gitu ya di pabrik baju. Nah, kainnya ini adalah masih ada 5 kilo gitu. Nah, kita punya safety stocknya 2 kilo. Jadi ketika stok barang kita tinggal 2 kilo, kita langsung order lagi. Jangan sampai stok kayaknya habis ya baru kita order, sehingga dalam order tadi kan butuh waktu, butuh biaya yang tidak cepat, sehingga ketika kita mau memproduksi barangnya belum ada. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ketika ada safety stock ya, barangnya udah tinggal 2, langsung order, sehingga ketika kita produksi tetap langsung bisa berjalan dengan bagus ya, seperti itu. Yang kedua, inventory management. Tadi ya, ini berkaitan dengan MRP tadi ya. Mengapa inventory harus dikelola? Yang pertama, jika tidak disimpan dapat mengganggu kelancaran proses produksi atau kehilangan kesempatan. Artinya gini ya, jika inventory ini tidak disimpan, artinya kita tidak mempunyai gudang untuk menyimpan material, seperti itu ya. Terus kemudian kita butuh untuk memproduksi suatu barang, materialnya belum ada. Nah, sehingga akan mengganggu kelancaran produksi atau kehilangan kesempatan, artinya ordernya akan hilang karena barangnya nggak ada, seperti itu, materialnya nggak ada. Makanya harus punya namanya gudang atau inventory untuk stok ya. Yang kedua, persediaan adalah idle resource, sehingga terlalu banyak yang menumpuk. Nah, jadi persediaan yang terlalu banyak juga nggak bagus gitu ya. Stoknya banyak tapi nggak ada produksi juga nggak bagus gitu. Kenapa? Karena kita akan mengeluarkan biaya perawatan terhadap barang-barang tersebut ya. Kita akan mengeluarkan biaya, kita akan menyediakan tempat ya untuk menempatkan barang tersebut. Itu juga cost sebenarnya. Itu juga cost yang harus kita keluarkan, seperti itu. Nah, itu jadi bagaimana inventory management itu, bagaimana mengelola sebuah gudang agar barang-barang di situ itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu, tidak kebanyakan, tidak juga terlalu sedikit. Nah, ini perlu diatur sehingga proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pendekatan just in time, itu menjaga arus material melalui pabrik sehingga minimum dengan menjadwalkan material agar tiba di stasiun kerja tepat waktunya. Lanjutkan. Just in time adalah filosofi manufacturing untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya, mulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. Toyota mendefinisikan pemborosan atau waste adalah segala sesuatu yang berlebihan di luar kebutuhan minimum atas peralatan, bahan, komponen, tempat, dan waktu kerja yang mutlak diperlukan untuk proses nilai tambah suatu produk. Boros itu kalau sesuatu tidak memberi nilai tambah, itulah pemborosan itu ya. Jadi just in time itu bagaimana
kita mengatur suatu barang itu ya sesuai kebutuhan lah gitu ya, sesuai kebutuhan, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Kelebihan pun bisa dihitung boros karena tadi kalau kelebihan kita harus mengeluarkan biaya dalam penyimpanan tadi seperti itu. Nah, penyebab keborosan yang pertama overproduksi ya. Produksinya kebanyakan, ordernya 4.000, kita produksi 5.000, yang 1.000 kemana? Taruh di gudang ya. Yang 1.000 ini nggak kepake, itu menjadi overproduksi. Yang kedua, waktu menunggu. Jadi ketika kita mau produksi, mesinnya masih dipakai seperti itu, jadi harus menunggu proses produksi selanjutnya. Ini menjadi boros juga ini. Yang ketiga, transportasi ya. Yang keempat, pemrosesan. Selanjutnya tingkat persediaan barang, gerak, dan juga jasa produksi. Nah, jasa produksi ini menjadi boros juga karena dia waste ya, dia itu adalah barang reject, nggak kepake gitu. Produksinya 5.000 ya reject 3.000, itu kan kebanyakan produksi. Ini produksi barang apa? Produksi reject seperti itu ya. Nah, filosofi JIT ya, just in time. Yang pertama, fokus pada produksi bukan teknologi ya. Fokusnya pada produksi bukan teknologi. Teknologi itu cuma sekedar membantu saja. Yang kedua, zero defect, artinya defectnya itu harus zero ya, atau minimal diminimalkan lah, seperti jangan banyak-banyak seperti itu ya. 4%, 5% wajar lah ya. Yang ketiga, zero inventory, yaitu persediaannya kosong ya. Jadi ketika ada barang langsung dipakai sehingga nggak menumpuk ya, artinya nggak terlalu menumpuk yang banyak gitu. Kalau secukupnya lah, karena tadi ada safety stock tadi. Yang keempat, yaitu dapat digunakan untuk repetitive manufaktur ya. Atau mungkin gini, maksudnya bisa untuk memproduksi part yang sama sehingga tidak berlebihan. Kan satu barang diproduksi bisa untuk satu barang diproduksi itu bisa digunakan untuk beberapa kegiatan proses produksi lainnya. Nah, ini adalah filosofi JIT. Jadi barang datang langsung dipakai barang datang langsung diproduksi, dirakit, disampling, dipacking, langsung dikirim lagi ke customer ya. Ini sangat bagus karena tidak memerlukan inventory seperti itu. Cuma susah seperti itu karena kita harus punya inventory ya. Standarnya seperti ini. Terima kasih, mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya minta maaf. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.